Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sida Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada yang saya hormati dan saya muliakan. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, Sida Hukum, Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-410. Beberapa waktu yang lalu itu ya saya membuka-buka medsos itu ada banyak kelakar itu tentang apa ya, angin tak ber-KTP gitu kan. Angin tak ber-KTP. Nah ini kaitannya ada dengan materi ini adalah ada karena apa? Mengikuti berita yang beredar saat ini cukup banyak kejadian yaitu tentang balon udara yang segede rumah gitu. Gak hanya balon udara saja, tapi balon udaranya disertai atau dikasih bandul bahan peledak. Mau katakan apa, mau mercon atau petasan, tapi kalau segede gitu kan bahan peledak, dan memang bisa meledak, memang sebutannya bahan peledak. Nanti akan ada analisa hukumnya setelah saya menyampaikan ini. Jadi beberapa pihak itu menganggap bahwa itu semacam apa ya, suatu kegiatan untuk memeriahkan hari raya gitu kan. Namun di sisi lain perlu diperhatikan juga faktanya itu loh, menimbulkan akibat-akibat yang cukup fatal, kerusakan rumah, kerusakan mobil. Coba kalau sampai itu jatuh di pasar meledak, mati itu kalau orang-orang di pasar itu kena bom peledak yang gede, mercon yang gede itu ya kan? Jadi channel SHMH ini akan mengupas ini dengan tujuan agar tidak ada lagi bentuk-bentuk seperti itu. Kenapa? Itu kalau jatuh meledak. Kalau di udara itu membahayakan keselamatan penerbangan, sangat membahayakan. Coba kalau masuk ke mesin pesawat, itu kan mesin pesawat nggak ada jaringnya itu. Balon segede rumah masih ditambah mercon segede bahan peledak gede, masuk bleng, mesinnya jelas rusak kan, jatuh. Kalau udah pesawat jatuh mana ada korban yang hidup, itu keajaiban kalau sampai ada. Kalau di ketinggian, nah, angin itu nggak ada KTP-nya lah, yang nggak ada KTP-nya inilah bisa membawa balon kemana-mana. Loh Pak, saya kan pada saat menyalakan itu tidak di daerah penerbangan, itu kan saat menyalakannya. Tapi manakala sudah terbang nggak ada KTP, si angin ya kemana-kemana kan, terserah anginnya. Nggak punya KTP bebas, nah masuklah. Ya namanya juga mengantisipasi kan, channel SHMH ini mengantisipasi jangan sampai ada lagi, karena itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Mengancam nyawa yang jelas. Yang apalagi kalau yang kena masalah penerbangan. Dan pelepasan balon itu dan sebagainya itu tidak sembarangan. Harus ada izinnya juga. Andai kan diizinkan ya siapa yang bisa balonnya terbangnya sampai ketinggian cuma 1000 kaki, siapa yang bisa jamin? Buktinya ada pilot juga yang melihat 7 balon udara terbang ke arah barat, itu dicek aja di berita. Saya tidak dicari aja di internet, ada beritanya itu. Yang kemudian segede rumah yang merusak mobil, ini sangat membahayakan. Saya pikir channel SHMH ini tertarik ini supaya ini kayaknya belum terjadi kecelakaan pesawat akibat balon udara. Namun kalau terus-terusan dan tidak ada himbauan kepada kita semua, kita ya termasuk saya juga, bisa terjadi. Kalau sudah terjadi itu, wah resikonya besar itu, pidana itu, dan puluhan tahun. Belum kalau dituntut ganti rugi tentang pesawat. Satu pesawat itu harganya triliunan, hanya karena main-main balon udara ditambah petasan atau bahan peledak atau mercon, pesawatnya rusak, mau diganti pakai apa? Ya benar banyak orang yang punya duit triliunan, entah itu halal, entah itu korupsi faktanya. Tapi kan belum tentu kan yang menyalakan balon punya triliunan. Akhirnya apa, kalau orang Jawa sudah kena masalah nanti ya kembas-kembis, nunggu gini ya. Tapi makanya supaya mumpung itu belum terjadi, maka SHMH membuat analisa ini. Jadi di dalam undang-undang penerbangan, yaitu kan di pasal 210 mengatakan bahwa setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara,
kemudian membuat halangan atau obstacle, dan atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara. Ini yang jelas. Pasal 200, ini setiap orang dilarang. Ini larangannya, belum ada pidananya. Pidananya adalah ada di pasal 421 Undang-Undang Penerbangan. Ini kan? Ayat 1. Setiap orang yang berada di daerah tertentu di bandar udara tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang membuat halangan dan atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saya katakan tadi, mungkin menyalakannya tidak ada pada kawasan penerbangan. Namun balon itu bisa jadi masuk ke daerah keselamatan operasi penerbangan, masuk ke pesawat. Kalau sampai itu terjadi, udah dipenjara 3 tahun, dendanya masih 1 miliar. Kan? Dan atau ini, jadi bisa dipenjara, bisa penjara saja, atau denda saja, atau dua-duanya, dipenjara juga dikenain denda. Itu tentang balon udaranya. Kemudian tentang bahan peledak. Kemudian kalau itu bukan bahan peledak, Pak, itu bukan bom dan sebagainya. Nah, bahan peledak itu juga merupakan pengertiannya itu di dalam aturan hukum itu juga termasuk barang-barang yang dapat meledak, entah itu petasan, entah itu mercon. Mau mercon, obat petasan, tapi kalau buatnya satu drim minyak tanah itu dibawa pakai balon masuk ke mesin pesawat, hancur juga itu pesawatnya. Maka itu masuk bahan peledak. Jadi rekan-rekan SHMK, penonton seluruhnya, bahwa obat mercon itu termasuk bahan peledak. Dan sudah banyak sekali contoh vonis hakim yang masuk divonis itu termasuk bahan peledak. Kalau tidak percaya silakan dibuka di SBPE, di SIPP, Pengadilan Negeri Wates. Banyak sekali contoh-contoh kasus obat mercon dan itu dikenakan pasal-pasal tentang bahan peledak, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1. Bunyinya adalah seperti ini. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak yang dikuasai mercon segede drum, dibandul keneng balon udara, digantungkan itu masuk mempergunakan namanya. Mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi, suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Wah kan, ngeri kan? Mati ancamannya itu, mainan mercon itu. Bahan peledak itu. Yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak adalah termasuk semua barang yang dapat meledak. Obat mercon dapat meledak enggak? Meledak. Kalau gitu itu kelar, itu ban mobil meledak. Wah, itu bukan meledak, meletus. Beda, meletus sama meledak. Nanti saya buat dibikin kelakar. Itu ban mobil tronton kemarin meletus, kalau itu bukan meledak. Beda. Ya hampir sama suaranya, cuman kata-katanya beda. Ya kan, ahli hukum juga saya. Harus bisa aku membelokkan, jangan kemudian itu berarti ban tronton termasuk bahan peledak? Enggak juga. Itu meletus, bukan meledak. Maupun yang merupakan adukan, atau jadi barang-barangnya itu baik padat maupun
luluhan kimia maupun pada umumnya semua bahan peledak, baik ini saya agak jadi tidak konsen gara-gara ngomong bahan tronton tadi kan. Jadi gini, pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan. Jadi kan campuran itu diaduk-aduk itu kan obat mercon campuran masuk. Jadi jangan dibikin kelakar itu bahan tronton ikut peledak karena itu meletus bukan meledak. Ya bahan peledak itu yang kimia itulah ya obat mercon termasuk. Dan ini ngeri toh ancaman hukumannya itu dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Nah, inilah bahayanya seluruh pemirsa SAMK walaupun saya membawakannya sambil berkelakar. Satu yang jelas fakta sudah membuktikan lah itu. Hanya memang bukan hanya ya alhamdulillah itu belum menimbulkan korban jiwa dan korban pesawat terbang yang kemasukan balon udara dan mercon yang segede drum itu. Andaikan itu terjadi, aduh menyesal udah. Namanya menyesal itu kan pasti sesuatu yang terlambat. Nah ini untuk supaya tidak terlambat, channel SAMK menyuguhkan kita semua agar semuanya paham itu. Saya juga ada pemahaman apakah memang belum paham gitu kan. Aturan hukumnya, resiko, konsekuensi hukumnya, kan gitu kan. Nah ini mudah-mudahan channel SAMK yang dengan visi turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya untuk pengetahuan hukum pidana. Saya tidak berharap ada masyarakat yang terjerat hukuman pidana, maka channel SAMK membuat video ini yang sedang marak dan terkait dengan balon udara dengan bahan peledak, pasal-pasal di Undang-Undang Penerbangan, pasal-pasal yang tentang mengatur ancaman hukuman tentang bahan peledak. Bukan berharap saya agar masyarakat atau pelaku dihukum, itu bukan. Untuk mencegah jangan sampai terjadi. Kalau pelaku ini jadi dihukum terkait dengan Undang-Undang Penerbangan, berarti sudah menimbulkan akibat pesawat terbang yang terkena masalah. Kan saya pikir itu tidak ironis, ya, tidak etis juga kalau saya mendoakan seperti itu kan, mengatakan kata adalah doa. Maka dari itu lebih baik saat ini mencegah daripada kemudian terjadi proses hukum yang akan merugikan. Hukumannya nggak tanggung-tanggung, mati. Ya kan? Itu yang bisa saya sampaikan. Pada video yang ke-410 ini ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton seluruh channel SAMK. Salam SAMK, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.